Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama Kak Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak percaya baik-baik semua dan sehat. Hari ini kita belajar tentang kasih karunia. Kasih karunia artinya sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harga dan kewajiban. Misalnya teman-teman punya teman akrab dan kamu memberikan hadiah kepadanya, dan temanmu itu dia membayarnya kepadamu. Apakah itu masih disebut hadiah? Tentu tidak. Sewaktu kamu membayarnya kepadanya, kemungkinan dia akan tersakiti dan terhina, dan mungkin dia akan menarik kembali hadiah yang dia berikan kepadamu. Jika kamu bekerja dan mendapatkan upah, itu bukan hadiah dan itu bukan juga karunia. Upah tersebut hak kamu karena kamu telah bekerja dan berhak mendapatkan upahnya. Ada sebuah cerita, ini juga tentang kasih karunia. Ini pengemis dan pengusaha. Pengemis ini dia meminjam uang kepada pengusaha besar, dan pengusaha besar ini dia memberi uang kepada pengemis ini karena pengemis ini tadi sudah dia pinjam, dan dikasih batas waktu untuk melunasinya 1 tahun. Kemudian pada waktu itu pengusaha ini mencatat semua utang-utang yang dipinjam oleh pengemis ini. Tiba waktunya sudah 1 tahun untuk melunasinya, pengemis ini masih belum bisa melunasi, sehingga dia datang ke kantor pengusaha itu meminta waktu tambahan untuk melunasi utangnya, dan dia dikasih waktu kepadanya 6 bulan. Namun dalam 6 bulan waktu berlalu, pengusaha ini kembali menagih pengemis ini. Namun pengemis ini masih belum bisa melunasi utangnya. Alasannya karena anaknya sedang sakit dan dia yang membiayai pengobatan anaknya. Lewat alasan yang disampaikan oleh pengemis ini, pengusaha ini langsung tergerak belas kasihannya, dan dia mengambil buku catatannya dan melihat semua utang-utang pengemis itu, dan dia langsung mencoret dan mencatat di bukunya bahwa utang pengemis itu lunas semua. Nah, cerita itu di atas menggambarkan tentang kasih karunia. Orang yang berhutang memperoleh pelunasan dan penghapusan. Demikian juga Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada manusia karena kasih yang kekal. Manusia juga tidak bisa mengampuni dosanya sendiri, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Tuhan juga memberikan kita kasih karunia yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, kakak mau bertanya, apakah teman-teman pernah mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan beri? Contohnya mengucap syukur buat kesehatan, mengucap syukur buat nafas yang Tuhan beri. Dan apakah juga teman-teman pernah mengucap syukur buat kasih karunia
karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, untuk teman-teman, sepanjang 1 minggu ini, proyeknya adalah menuliskan ucapan syukur dari hari Senin sampai hari Minggu. Misalnya, hari pertama teman-teman menulis ucapan syukurnya, hari ini saya mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri, atau saya mengucap syukur buat pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Saya juga mengucap syukur karena saya bisa menolong papa mama saya membersihkan rumah. Nah, ini dikerjakan selama 1 minggu ya. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa share di grup kita, dan kertasnya dikumpulkan di TK, bisa dikasih sama Kak Erna atau sama Kak Daniel.